Keberhasilan digital ini memang tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampulah paling tidak menerapkan, mengaplikasikan sikap-sikap sebagai seorang entrepreneur. Lalu juga ekspektasinya adalah setelah selesai mata kuliah ini, paling tidak di antara kalian ini, selain memiliki jiwa entrepreneur, perwujudannya adalah bisa membuka usaha kecil-kecilan lah kira-kira. Saya selalu mengatakan bahwa sebagai seorang mahasiswa ya, harus punya visi keuangan ya, bahwa selama masa studi kuliah lah, kira-kira kamu harus punya target dalam semester pada semester keberapa kalian bisa paling tidak membantu meringankan beban finansial orang tua. Gitu ya. Ya meski memang sekarang ini masih pola Zoom, gitu kan. Tapi paling tidak untuk biaya kuota segala macam, meski dari pemerintah ada bantuan, tidak lagi paling tidak merepotkan orang tua. Gitu. Itu dari sesuatu hal yang sederhana. Intinya, sebenarnya kalau kita bicara apa, mengapa, bagaimana seorang entrepreneur itu, ya mereka adalah individu-individu yang mampu melihat peluang, kemudian mengeksekusi peluang tersebut sehingga memberikan sesuatu atau nilai tambah baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Ya, kalau orang ekonomi biasanya diterjemahkan kewirausahaan itu ya dia bisa atau mampu memproduksi atau memanfaatkan produk baik barang maupun jasa yang inovatif, ya, yang unik, ya, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lain, gitu, konsumen, sehingga nilai tambah itu bisa berbentuk sebagai kepuasan, ya, kepuasan juga dalam bentuk finansial. Saya tidak ingin terjebak terjemahkan entrepreneur itu sebagai orang yang dagang, gitu. Tidak seperti itu. Ya. Toh, kalaupun kalian tidak berbisnis, kalian ingin menjadi guru, kalian ingin menjadi pegawai, jadilah guru, jadilah pegawai yang memiliki spirit entrepreneur. Ya. Pantang menyerah, bulat, motivasinya tinggi, energinya tinggi, kemudian passion, ya, lalu mampu mengambil keputusan, mengambil resiko, beberapa atribut yang melekat pada seorang entrepreneur. Jadi sekali lagi jangan diartikan bahwa entrepreneur itu hanya akan mencetak Anda sebagai seorang pedagang, gitu. Itu terlalu sempit, ya, terlalu sempit mengartikan seperti itu. Karena bisa jadi ada sekarang tren socio entrepreneur, orang-orang yang memang menjadi penggerak perubahan di masyarakat. Mereka social entrepreneur itu tidak melihat apa yang dilakukannya itu kemudian menghasilkan uang, gitu ya, tetapi ada lebih kepuasan batin bahwa dia diciptakan oleh Tuhan di dunia ini memiliki manfaat untuk masyarakat sekitarnya, ya, penggerak sosial. Nah, ini bisa dikatakan sebagai social entrepreneur. Nah, jadi mata kuliah ini sebenarnya memberikan dasar bagaimana Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Nanti dalam materi kesehariannya, carilah yang akan membimbing Anda. Tugas-tugas nanti tadi sudah saya sampaikan. Jadi apa yang Anda lakukan untuk luaran mata kuliah ini sudah jauh berbeda sih dengan mata kuliah pengantar manajemen. Tapi ada satu hal yang mungkin cari tolong
konsepkannya. Jadi untuk mengasah kemampuan mereka berkolaborasi, ini kan persoalannya dalam daring seperti ini, kita tidak bisa memberikan atau mengajarkan mereka bagaimana berkolaborasi dengan orang lain. Padahal ini kunci penting keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Ada 4 C, salah. Ya. C yang pertama adalah complex problem solving, artinya mampu berpikir atau menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. C yang kedua itu communication. C yang ketiga itulah collaboration. Dan C yang keempat adalah creativity. Nah, ini harus tercermin di dalam termanifestasi dalam mata kuliah wirausahaan ini. Nah, untuk poin communication dan collaboration dalam kondisi pandemi dan apalagi mata kuliahnya ini daring total gitu kan, agak sulit ini kita bisa mengajarkannya. Nah, tolong dikemas. Ini kan ada kelas A, ada kelas B ya, dan juga ada akuntansi nanti di prodi lain. Saya ingin kalau semester tahun-tahun lalu saya mengajarkan mata kuliah kewirausahaan digital itu kan hanya penugasan saja ya yang sifatnya portofolio gitu kan, baik individu maupun kelompok. Nah, saya ingin ada kolaborasi antar kelas, Bu Dery. Jadi mereka diminta membuat seminar kewirausahaan. Panitianya itu mereka ambil panitia dari kelas A, panitia kelas B, nanti dari akuntansi, mereka harus mampu menyelenggarakan seminar kewirausahaan. Nah, mungkin bisa saja waktunya nanti April atau apa, tergantung kesiapan mereka. Jadi tugas mahasiswa adalah membentuk panitia dulu, kemudian mencari narasumber, buat webinar saja, nanti tentukan topiknya, undang narasumber yang memang mumpuni, karena ini mata kuliah kewirausahaan digital, jadi nanti bimbing mahasiswa untuk mencari narasumber yang memang berhasil menjadi entrepreneur yang berbasis teknologi digital, supaya mereka punya wawasan lain. Kalau mereka dengar hanya ocehan saya dan Bu Dery aja, mereka bosen. Iya, nanti bisa dapat kiat suksesnya gitu ya, Prof? Nanti dapat kiat suksesnya. Kalau perlu FE buat sertifikatnya, ya silakan saja. Nanti kan koordinasi dengan Waldek 1 ya, supaya anak-anak juga dapat semacam SKPI lah itu nantinya. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Pasti di antara kalian sudah pernah dulu waktu di SMA menyelenggarakan membentuk panitiaan untuk buat seminar misalkan atau aktivitas lainnya. Tapi intinya itu tadi, buat seminar yang nanti seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, termasuk orang luar, termasuk mahasiswa prodi lain, boleh mengikuti. Ya, saya pikir Zoom, kalau via Zoom kan banyak yang berminat lah. Nah, saya pikir itu. Jadi ada tugas tambahan kolaborasi antar kelas untuk menyelenggarakan webinar digital entrepreneurship. Temanya nanti silakan teman-teman rundingkan, ya, lalu kemudian kapan akan diselenggarakan. Paling tidak ini adalah bagian dari project based learning. Ya. Kurikulum kita kan kurikulum outcome based education. Salah satu metodenya adalah project based learning. Jadi satu mahasiswa bukan hanya sekedar mengerjakan soal-soal UTS atau UAS, tetapi mereka diminta untuk membuat sebuah project. Nah, project ini meskipun sederhana, tetapi paling tidak kita bisa melihat anak-anak ini kerjasama ya di dalam kelasnya maupun antar kelas, maupun
lainnya di dalam fakultas. Saya pikir itu pengantar dari saya. Jadi nanti secara teknis Ibu Terry membimbing kalian. Saya hanya memantau saja. Kalau tidak terlalu sibuk dengan kegiatan di pasca, saya sesekali saya akan lihat masuk ke dalam kelas ya. Jangan lupa juga supaya LMS-nya FE itu hidup, Bu Terry. Ya. Tolong dilengkapi ya, karena kewirausahaan digital itu kan memang mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa FE. Betul. Jadi nanti kita secara bertahap kita lengkapi ya, mudah-mudahan. Untuk LMS-nya. LMS, nanti minta akunnya sama siapa ya? Mas Pak Roni kali. Pak Roni ya, Pak Roni. Ya, Pak Roni. Supaya LMS untuk mata kuliah kewirausahaan digital ini bisa lengkap. Baik, Prof. Ya, ini bisa nambah wawasan mereka selain perkuliahan. Baik, Prof. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Roni untuk mengaktifkan LMS-nya untuk bisa masukin e-modul ke sana. Ya, supaya mahasiswa ini kan sudah ada email UNJ-nya ya? Ada ya? Ada, Prof. Supaya diaktifkan emailnya, karena syarat untuk bisa masuk ke LMS itu harus menggunakan email UNJ ya. Baik, saya pikir itu pengantar dari saya. Silakan Bu Terry lanjut dengan teknisnya, tapi mungkin tidak sampai jam 10. Singkat saja ya. Ya. Karena ini pengantar awal saja. Ya. Enggak, Bu Terry? Iya, terima kasih Prof. Dedi atas waktu yang diberikan. Baik, saya lanjutkan sedikit pengantar dari saya. Bagaimana teknis nanti kita menjalankan mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Jadi nanti saya akan share gitu ya e-book untuk untuk pegangan teman-teman semua gitu ya, untuk di digital entrepreneurship. Nanti saya akan share boleh melalui chat room atau di WA group. Nanti saya coba dulu ini untuk share. Oke, sebentar ya. Jadi nanti ini adalah e-book yang nanti saya gunakan sehingga teman-teman sebelum saya menjelaskan materinya, teman-teman sudah bisa mengakses materinya sehingga kita tidak full terlalu materi gitu ya, karena memang bagaimanapun untuk mata kuliah digital entrepreneurship ini akan kita kombinasikan teori dan praktikalnya, dan tentunya untuk kewirausahaan akan lebih banyak kepada praktikalnya gitu ya dibanding teori. Namun demikian teori ini adalah sebagai kerangka berpikir gitu ya, supaya kita memiliki perspektif yang sama tentang kewirausahaan, kita punya modal wawasan yang sama gitu ya, sehingga rasanya perlu untuk saya share materinya. Baik, materinya sudah saya share di chat room, nanti teman-teman silakan bisa download bukunya gitu ya, atau e-booknya. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dedi, bahwa nanti di setiap pertemuan kita akan ada, saya akan memaparkan materi, tentunya materinya akan saya brief sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit untuk ditangkap oleh teman-teman, karena saya yakin mungkin materinya juga sudah beberapa beririsan dengan pengantar manajemen, sehingga saya hanya melengkapi dari perspektif entrepreneurship-nya saja. Oke, kemudian seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Dedi bahwa kita punya target untuk melakukan project gitu ya di akhir perkuliahan, dan prosesnya harus berlangsung secara paralel gitu. Jadi teman-teman kuliah juga teman-teman harus berkolaborasi dengan kelas sebelah, dengan teman-teman sekelas juga di grup ini, untuk kita buat
webinar gitu ya, kita buat seminar kewirausahaan. Tentunya ini bukan proyek ini tidak bisa disiapkan dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi mungkin selepas dari kuliah teman-teman bisa ngumpul, bisa mungkin meeting, bisa ngobrol melalui WA group gitu ya untuk membentuk kepanitiaan, untuk kolaborasi dengan kelas A dan B, kemudian bikin webinar supaya tidak merepotkan, karena kalau misalkan waktunya terlalu dekat, kemungkinan akan gerabak-gerubuk gitu kan ya, karena saya yakin pasti kesibukan teman-teman semua sebagai mahasiswa pasti banyak mata kuliah yang nggak cuma ini gitu ya. Jadi kita atur, kita buat timeline gitu untuk teman-teman mulai ngobrol-ngobrol nih gitu ya untuk bentuk kepanitiaan. Kemudian nanti kita akan tentukan tema besarnya apa. Kemudian nanti kita akan diskusikan gitu ya. Nanti bisa saya buatkan room Zoom bersama dengan kelas A dan kelas B. Kita buka kelas besar, kemudian kita diskusi bersama. Mau topiknya apa sih? Kira-kira nanti narasumber yang diundang siapa yang akan membuat term of reference-nya gitu ya. Seperti itu. Dan saya kira kenapa ini penting untuk dijadikan proyek kita gitu ya, karena melalui kita buat sebuah proyek webinar, tentunya teman-teman berangkat dari sebagai konseptor gitu ya, mengkonsep acara. Kemudian bagaimana berkolaborasi, bagaimana kalian bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki gitu ya. Siapa sih yang misalkan jago promosi, siapa yang jago desain, siapa yang misalkan suka misalkan atau jago di bidang misalkan buat proposalnya gitu ya. Setiap orang pasti punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dioptimalkan, kalian bisa mensinergikan semua kompetensi yang ada untuk kemudian membuat satu proyek bersama. Dan tentunya nggak selesai di situ, karena teman-teman juga mesti jualan kan proyeknya gitu ya, mesti dijual. Dijual dalam artian kalian mesti promosi gitu ya, entah di sosial media gitu ya, tentang webinar ini, supaya bisa diikuti oleh sebanyak mungkin peserta. Nggak cuman karena kita panitianya, maka kita pengen jualan misalkan ke prodi sebelah, gitu ya. Kita pengen jualan ke fakultas sebelah, pengen jualan sama universitas lain, misalkan kayak gitu ya. Nah, tentunya ini secara tidak langsung teman-teman sudah mempelajari bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Dari mulai mengkonsep, dari mulai mensinergikan beberapa sumber daya, gitu ya. Dari mulai nanti mempromosikan, menjual. Nah, harapannya ketika kita mengerjakan proyek ini, teman-teman secara tidak langsung tidak hanya memahami materi atau teori dari kewirausahaan, tapi sudah mengimplementasikannya, gitu ya. Jadi nggak cuma belajar teori aja, tapi praktikalnya juga dilakukan. Itu adalah salah satu proyek besar kita. Kemudian ada proyek-proyek lainnya yang nantinya saya sedang menyusun gitu ya, sesuai dengan diskusi saya dengan Prof. Dedi, bahwa nanti akan ada kegiatan wawancara UMKM gitu ya. Kemudian ini juga bisa jadi satu landasan atau satu awalan yang baik gitu ya, sehingga untuk mungkin ketika nanti ada tugas wawancara UMKM, akhirnya teman-teman bisa tahu, oh ini kayaknya bagus nih kiat suksesnya, nanti bisa diundang di webinar, mungkin bisa kayak gitu ya. Itu adalah salah satu awalan atau tracking awal gitu ya, untuk teman-teman bisa, siapa sih yang nanti kita bisa jadikan narasumber, misalkan seperti itu ya. Kemudian nanti ada tugas juga kalian membuat sebuah intinya adalah mengimplementasikan kegiatan kewirausahaan ini secara individu. Kebetulan nanti saya dan Prof. Dedi juga ada website gitu ya yang kami buat sebagai wadah atau untuk memfasilitasi kegiatan entrepreneurship dari mahasiswa, sehingga nanti teman-teman bisa boleh membuat produk, boleh menjual layanan atau jasa, atau bisa membuat konten yang kemudian teman-teman bisa promosikan melalui website yang ada gitu ya. Nah, itu adalah penilaian yang sifatnya individu.
Karena ini adalah satu bentuk aplikasi, teman-teman berani membuat keputusan gitu ya. Teman-teman belajar untuk kreatif, untuk inovatif gitu ya. Karena untuk saat ini kalau misalkan zaman dulu orang jualan itu taunya cuman barang, kemudian bergeser menjadi jasa, sekarang orang bisa jualan konten gitu ya. Kalau kalian lihat misalkan di sosial media, di YouTube gitu ya, orang tuh nggak cuman jualan produk dan jasa gitu ya. Sekarang jualan konten juga bisa gitu ya. Jualan keahlian itu juga bisa gitu ya. Jadi kan kalau orang jualan konten kan kalau dibilang produknya nggak ada gitu ya. Kalau dibilang layanan dia juga nggak membuat layanan apa-apa gitu ke masyarakat. Tapi dia jualan konten gitu ya. Misalkan konten informasi seperti itu ya. Kemudian dia membuka ruang untuk orang berdiskusi. Itu kan sebenarnya bahkan kadang-kadang hanya mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat ya untuk sekedar berbagi pengetahuan gitu ya, sekedar sharing informasi, sharing knowledge dan seperti itu. Nah, sekarang gesernya itu seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalkan entrepreneur itu hanya jual barang, hanya jual jasa. Sekarang jual konten pun udah itu adalah entrepreneur gitu ya. Kita bisa lihat teman-teman pasti saya yakin udah tahu sekarang gitu. Oh, ada content creator kan sekarang gitu ya. Banyak banget content creator. Itu mereka nggak punya barang, mereka nggak punya jasa, tapi mereka punya knowledge, mereka punya information, mereka punya misalkan humor, apa aja gitu ya. Kemudian dijadikan konten, kemudian bisa dimonetize. Nah, itu adalah salah satu pergeseran dari entrepreneurship gitu ya. Entrepreneurship menjadi lebih berkembang. Dan saya yakin teman-teman pasti sebagai milenial pasti punya banyak ide yang kadang-kadang terpendam, belum teraktualisasikan, dan saya kepengen melalui mata kuliah ini teman-teman jadi bisa feel free gitu ya untuk berkreasi, untuk berinovasi, kemudian diaplikasikan. Seperti itu. Jadi harapan saya sih nanti kita bisa belajar sambil bermain gitu ya, belajar sambil main-main supaya nggak butek cuman ngedengerin ocehan saya, misalkan ngejelasin materi, karena materi itu cuma sepintas lalu aja gitu ya. Dalam artian saya ingin menyampaikan materi supaya kita punya kerangka berpikir yang akademis gitu ya, yang sama, punya perspektif yang sama tentang entrepreneurship, tapi lebih luas daripada itu kita perlu berani untuk mengeksekusi sebuah ide. Itu yang lebih penting ketika kita ngobrolin tentang entrepreneurship. Karena kalau cuman teori ya oke, cuman teori aja gitu ya. Tapi belum tentu ketika kita punya ide kita berani eksekusi. Nah, ini adalah saat yang baik untuk teman-teman berani punya ide dan berani untuk mengeksekusi. Gitu ya. Saya bebasin buat teman-teman untuk mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya, kemudian bisa eksekusi untuk kemudian bisa dipamerin ke orang lain, bisa dijual idenya ke orang lain, gitu ya. Oke, kurang lebih itu nanti program-program yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Semoga bisa lancar kita jalankan untuk chapter-chapternya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku yang sudah saya share tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun nanti saya materinya nggak terlalu detail gitu ya, tapi nanti kita akan jajaki untuk semua satu buku itu saya berikan ke teman-teman semuanya untuk bisa dapat wawasan tentang entrepreneurship. Oke, seperti itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, saya rasa nggak ada yang ditanyakan karena ini masih awal banget gitu ya. Jadi ini saya dan Prof. Dedi hanya menyampaikan saja kurang lebih secara umum akan seperti apa sih supaya teman-teman punya gambaran 1 semester ke depan kita akan ngapain aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi minggu depan kita akan ketemu di jam 8 pagi untuk saya kasih materi. Kemudian kita akan mulai untuk nyicil gitu ya untuk prepare project kita gitu supaya bisa setahap demi setahap kita jalani jadi nggak gerabak-gerubuk di akhir seperti itu. Oke, itu aja dari saya.
penjelasan mengenai gambaran umum perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan. Jadi nanti mungkin setengah jam sebelum perkuliahan PJ bisa ngingetin saya, nanti saya buatin link, kita bisa buat pertemuan melalui Zoom gitu ya. Kalaupun tidak, karena ini di awal kita akan koordinasi, banyak koordinasi, saya akan kemas atau buat rubrik juga penilaian, kemudian bagaimana penugasan secara detail, maka kita akan gunakan Zoom. Tapi lebih dari itu, kemungkinan nanti saya juga akan kombinasikan, saya akan jelasin, saya rekam, kemudian saya share rekamannya untuk teman-teman semua ya. Saya akan share di YouTube, kemudian teman-teman bisa akses linknya seperti itu. Jadi belajar ini sifatnya bisa kapan aja gitu ya, teman-teman bisa buka di pagi, mau siang, di malam, tapi harus dipastikan untuk dilihat gitu ya videonya, karena nanti di tengah-tengah video kemungkinan saya akan kasih mini case buat teman-teman gitu ya, untuk sebagai respons gitu, saya untuk mengukur atau mengevaluasi gimana sih teman-teman pemahamannya tentang chapter yang sedang saya paparkan, kurang lebih seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, semoga seru nanti 1 semester ke depan, kita belajar bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng tentang kewirausahaan. Oke, kayak gitu aja. Saya tutup pertemuan awal kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita akan bahas lebih detail tentang tugas, tentang materi, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Saya akhiri, Prof. Saya izin untuk akhiri kuliah ya, Prof. Oke, Prof. Jadi saya rasa. Ya, silakan Bu. Oke, Prof. Jangan lupa absen mereka. Iya, untuk PJ-nya Ariati dan Selin silakan dibuat rekap absen untuk pertemuan kita gitu ya, ketika Zoom. Seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Dedi kepada saya. Semoga kolaborasi kita bersama berjalan lancar dari 1 semester ke depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.